وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kaidah ke-16. Kaidah ke-16, ma kharaja fil qaut bison'ah, bahan makanan yang sudah berubah menjadi produk lain, walaisa biribawiyin, maka bukan termasuk barang ribawi, bal huwa jinsun qaimun binafsi, dia adalah jenis sendiri ya, yang berdiri sendiri. Kaidah ini berdasarkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apabila pendapat yang masyhur dari madhab Hambali Hanafi bahwa hal itu tidak bersifat mutlak, ada dua keadaan. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berubah bentuk ya bukan barang ribawi, tapi menurut madhab Hambali dan Hanafi masih bisa bermakna ribawi. Yang pertama, pertukaran dengan jenis lain. Nah, meskipun bahan aslinya sama, contoh pertukaran roti dengan bubur boleh. Nah, bubur yang terbuat dari gandum ditukar dengan roti yang terbuat dari gandum boleh, karena hakikatnya sudah bukan dianggap gandum. Pertukaran dengan jenis yang sama seperti roti dan roti, bubur dan bubur, maka dalam hal ini harus sama. Bubur ayam bakule si A ditukar dengan bubur ayam bakule si B, maka harus sama. Tapi kalau konteksnya ini bubur dan roti, maka beda jumlahnya boleh. Wallahu ta'ala. Yang paling penting diperhatikan dalam kaidah ini adalah apabila barang yang lazim ditakar oleh atau ditimbang sudah berubah lantaran diolah baru, apakah masih tetap harus masuk barang ribawi? Ya kalau kemudian awalnya ditakar kayak gandumnya, kemudian begitu jadi roti, itu kan dihitung bukan ditakar lagi, tapi kadang ya roti sok ditimbang gitu. Maka apakah itu termasuk barang ribawi? Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang timbangan atau takaran yang berubah lantaran diolah menjadi produk baru, maka sudah bukan lagi barang ribawi meskipun dijual dengan jenisnya. Seandainya kita tukar satu sok gandum yang sudah dirubah menjadi roti dengan dua sok gandum yang masih asli, maka hal ini boleh menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi gandum ditukar roti itu boleh menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena satunya dianggap sudah bukan gandum tapi barang lain lagi. Karena beliau mengatakan bahwa gandum yang sudah diolah menjadi roti bukan lagi termasuk barang ribawi meskipun kita jual dengan yang jenisnya yaitu gandum. Setiap yang diolah maka ia sudah tidak lagi termasuk barang ribawi. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga pada kaidah yang sebelumnya tadi, yang ke-11 atau 12 tadi, itu yang melarang, maka itu pendapat ulama yang lain. Contoh lagi pada barang yang ditimbang. Syekhul Islam tidak memandang adanya ilat pada barang yang ditimbang. Beliau tidak memandang bahwa sebab barang masuk dalam kategori ribawi itu karena barang yang ditimbang. Seperti jika kita menjual bejana dari besi dengan besi, maka besi yang sudah diolah menjadi bejana bukan lagi masuk dalam barang ribawi. Sehingga boleh kita menjual ketel dari besi dengan besi mentahnya. Ya, jadi kita kalau bikin ketel misal butuh besinya, misal ya, busuk besinya 1 kilo, tapi kan ada usaha mencairkan, mencetak, dan seterusnya gitu kan, sehingga jadi ketel. Maka karena bahan kita habis, duit jualan duit, maka kita datang kepada orang yang punya bahan baku besi, kita ngomong, Pak, saya tukar ketel saya dengan 3 kilo bahan baku besinya. Sehingga harapannya dia nggak perlu keluar duit, tapi kemudian dengan ditukar itu dia bisa dapat modal, yaitu besi tadi 3 kilo, yang nanti dari satu ketel dia bisa dapat 3. Itu diperbolehkan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama saja apakah dengan ukuran sama atau dilebihkan, tempo atau tunai. Jadi bebas ya. Semuanya boleh dilakukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa barang sudah bukan lagi barang ribawi lantaran telah diubah menjadi produk lain, maka tidak lagi berlaku hukum ribawi. Pendapat yang masyhur dari madhab Hambali dan Hanafi adalah barang ribawi yang ditakar apabila telah diolah menjadi produk lain, maka tetap dalam statusnya barang ribawi. Nah, ini pendapat Hambali dan Hanafi. Tidak boleh tukar-menukar gandum dengan roti, juga tidak boleh menukar roti kecuali dengan syarat harus sama jumlahnya. Gandum dengan roti nggak boleh, roti dengan roti juga nggak boleh. Roti ditukar dengan roti sah jika sama keringnya. Jadi roti kering nggak boleh ditukar dengan roti basah. Adapun roti dengan gandum, hal ini tidak sah menurut mazhab ini. Dalam hal barang yang ditimbang, mereka memandang bahwa barang yang sudah diolah menjadi produk lain bukan lagi barang ribawi, maka boleh menukar satu ketel dari besi dengan 2 ketel. Jadi kalau jenisnya ketel sudah berbentuk ketel, maka bebas.
Meskipun keduanya berasal dari besi, mereka membedakan antara barang timbangan dan barang takaran. Adapun Syaikhul Islam memandang bahwa setelah barang itu berubah menjadi barang bukan ribawi, lantaran sudah diolah menjadi produk lain, maka yang ditimbang maupun yang ditakar maka tidak berlaku hukum ribawi. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.